Halo pemuda yang harusnya membawa perubahan, bukan malah rebahan. Dilansir dari Lifehack, demotivasi adalah kehilangan motivasi di mana menjadi salah satu perasaan terburuk di dunia jika kamu mengalaminya. Kamu merasa seolah-olah tidak memiliki arah, tidak merasa bahagia dengan cara apapun. Bahkan, lebih buruknya, kamu juga tidak merasa terdesak atau terdorong untuk berusaha mengubah situasi tersebut. Stuck di zona nyaman. Setiap orang pasti memiliki berbagai macam alasan dirinya memilih sebuah pekerjaan. Salah satunya bisa karena sesuai dengan hal yang diminatinya, bisa karena rasa kekeluargaan, dan masih banyak hal lainnya. Namun terkadang walaupun itu adalah pekerjaan yang kamu pilih sendiri, tapi ada kalanya motivasi juga kita jatuh pada titik terendah. Akhirnya, hal yang membuat kamu tidak punya lagi gairah untuk bekerja. Kalaupun kamu tetap bertahan, hasil yang dicapai tidak akan maksimal bro ya. Alias seadanya saja. Mungkin sebagian dari kita ada di tengah perasaan tersebut. Salah satu ciri-cirinya seperti ini. Tidak ada lagi minat mengembangkan diri. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Tidak ada rasa inisiatif, menarik diri dari lingkungan. Tidak ada lagi gairah dan keriangan yang tiba-tiba hilang. Pada beberapa orang, puncak dari menurunnya gairah ini adalah surat pengunduran diri. Oke, meski banyak hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan, kamu tidak boleh kehilangan motivasi hidup. Memiliki motivasi sangat penting untuk membuat kamu lebih semangat dalam menjalani aktivitas dan mencapai semua tujuan serta cita-citamu. Motivasi juga bisa membantu kamu mengubah kebiasaan buruk yang sudah mengakar dalam diri. Untuk tidak berlarut dalam persoalan tersebut, mari kita pelajari tentang motivasi agar terjadi self-improvement yang baik. Let's go to the video. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti bergerak ya, move ya, dari Baron 2002. Psikologi motivasi adalah bidang psikologi yang memiliki studi tentang motivasi. Motivasi adalah proses internal dalam diri yang ada pada manusia untuk mengarahkan terciptanya perilaku yang memiliki suatu tujuan. Motivasi dapat dilihat nih sebagai dorongan yang menggerakkan terjadinya suatu tindakan perilaku dalam beberapa bidang kehidupan, seperti belajar, bekerja, maupun berkompetisi dalam olahraga. Terciptanya motivasi sendiri merupakan hasil dari proses interaksi kondisi internal dalam diri seseorang, kebutuhan-kebutuhan individu yang meminta untuk dipenuhi nih guys ya, dan tujuan eksternal yang menjadi sebab seseorang melakukan suatu tindakan tersebut. Dalam konteks ini, motivasi menjadi dasar kuat bagi segala upaya untuk berjalan secara konsisten untuk mencapai satu tujuan. Dan berdasarkan pengertian tentang motivasi tadi, maka akan dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang motivasi dapat membantu masalah-masalah kemanusiaan, khususnya terkait metode untuk menggerakkan seseorang melaksanakan suatu perilaku yang dapat mensejahterakan dirinya dan lingkungan sekitar. Seperti perilaku belajar siswa dalam lingkungan pendidikan nih. Untuk mencapai prestasi belajar yang optimal, perilaku bekerja karyawan di lingkungan kerja untuk mencapai prestasi yang kerja optimal. Jadi tadi pelajar, sekarang pekerja. Ada juga pekerja dan pelajar di bidang atletik ya, dalam sebuah kompetisi untuk mencapai prestasi olahraga yang optimal. Dan perilaku ada juga umat beragama dalam lingkungan komunitas beragama untuk mencapai tujuan keagamaan yang optimal. Gitu geng ya. Dalam dunia psikologi, menurut Herzberg nih, yang dikutip dari Luthans 2011, motivasi adalah keinginan untuk melakukan suatu pekerjaan untuk guna mencapai tujuan. Dalam motivasi terdapat dua faktor nih, yakni faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, internal atau eksternal ya. Berikut adalah penjabaran motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang perlu kamu ketahui. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul nih dalam diri seseorang untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari pihak eksternal. Jadi tidak dipengaruhi pihak luar. Jadi motivasi ini membuat seseorang melakukan aktivitas tertentu karena menganggapnya sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau memberikan kepuasan untuk dirinya sendiri. Jenis motivasi ini dipengaruhi oleh ketertarikan atau kesenangan pada kegiatan tertentu. Beberapa kegiatan yang bisa menggambarkan motivasi intrinsik, yaitu berpartisipasi dalam lomba karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya, atau belajar hal baru karena menganggapnya sebagai sesuatu yang menarik untuk dirinya, atau menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin menikmati waktu bersama dengan orang tersebut, atau yang lebih sepele, membersihkan kamar karena memiliki hobi bersih-bersih.
Juga ada yang sekarang lagi ramai bermain game karena ingin menyelesaikan misi-misi atau achievement tertentu. Ada juga yang lebih unik menjadi sukarelawan karena senang membantu sesama. Dan yang satu lagi adalah motivasi ekstrinsik nih guys ya. Ada motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah ya, reward ya. Imbalan atau hadiah ini bisa berupa pujian, penghargaan, uang, atau barang-barang tertentu. Selain itu, melakukan suatu kegiatan dengan maksud menghindari hukuman juga termasuk nih ke dalam motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ini membuat seseorang melakukan aktivitas bukan demi kepuasan diri sendiri, melainkan karena berharap mendapatkan sesuatu sebagai imbalan atau menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dirinya. Sebagai gambaran nih, contoh yang menggambarkan motivasi ekstrinsik. Berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin membawa pulang hadiah, atau belajar hal baru karena tuntutan dari pekerjaan. Juga ada yang seperti tadi, menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin meningkatkan status sosial, atau membersihkan kamar agar tidak dimarahi oleh orang tua. Tadi yang zaman sekarang nih bermain game karena ingin mendapat hadiah atau berupa uang ya, biasa pinjoki-pinjoki gitu ya, atau menjadi sukarelawan untuk memenuhi suatu persyaratan tertentu. Dari penjelasan tadi, bahwasanya seseorang bisa melakukan aktivitas yang sama walaupun motivasi berbeda. So, mana yang lebih baik? Motivasi intrinsik atau ekstrinsik ya? Tulis di komen. Dan banyak orang yang menganggap jika motivasi intrinsik adalah jenis motivasi yang paling baik. Padahal motivasi intrinsik dan ekstrinsik sama-sama baik dan penting ya. Keduanya bisa digunakan dalam situasi dan kegiatan yang berbeda, serta menimbulkan efek yang juga berbeda pada perilaku dari manusia tersebut. Sebagai contoh, dalam dunia kerja, produktivitas bisa ditingkatkan dengan motivasi ekstrinsik. Misalnya, bonus nih. Sedangkan untuk produktivitas yang berkualitas, ini dipengaruhi oleh motivasi intrinsik. Jika kedua motivasi ini dikombinasikan, maka kamu akan menjadi lebih semangat ketika melakukan dan menyelesaikan tugas yang menurutmu lebih menarik. Apalagi jika disertai dengan hadiah atau apresiasi yang bisa kamu dapatkan setelahnya. Dan walaupun motivasi intrinsik bisa memicu orang melakukan yang terbaik karena memang keinginan yang berasal dari dalam diri, namun tidak semua aktivitas bisa dilakukan dengan motivasi ini. Inilah mengapa motivasi ekstrinsik tetap diperlukan. Motivasi ekstrinsik bisa digunakan agar seseorang terpacu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang menurutnya tidak menyenangkan, tetapi harus dilakukan. Ini juga bisa menimbulkan minat orang lain pada aktivitas yang awalnya mungkin dia tidak minat, dan bentuk penghargaan atas kinerja orang tersebut. Meski begitu, motivasi ekstrinsik yang berlebihan diketahui bisa mengurangi motivasi intrinsik. Misalnya, seorang yang awalnya melakukan olahraga tertentu nih karena tertarik dan menyenangkan, tapi karena selalu diberikan hadiah terus-menerus, bisa jadi ketertarikan tersebut justru berkurang dengan olahraganya. Akhirnya hanya fokus pada hadiahnya, pada rewardnya saja. Itu bahaya ya. Motivasi ekstrinsik yang berlebihan juga seringkali membuat kegiatan yang ditujukan untuk bermain berubah menjadi bekerja. Seperti para gamers di dunia e-sport ya, yang awalnya mungkin suka dengan gamesnya. Ketika sudah dimimi dengan gaji, dia tidak akan memandang itu sebagai games dan hobinya lagi, tapi sebuah pekerjaan. Seperti itu gengs ya. Nah, ini kamu sudah paham kan dengan kedua jenis motivasi tadi, intrinsik dan ekstrinsik. Dari keduanya sama-sama baik kok. Yang terpenting adalah kamu bisa menyikapi kedua hal tersebut, jenis motivasi tadi, sebagai sesuatu yang positif untuk menimbulkan aksi atau action ya. Tadi itu terkait jenis motivasi. Sekarang beranjak pada teori-teori dari para ahli tentang motivasi itu sendiri. Next, terdapat berbagai teori tentang motivasi. Dalam perspektif teori humanistik ya, Abraham Maslow pada tahun 1970-an mengajukan teori hierarki motivasi yang dihubungkan dengan hierarki kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada pada manusia untuk dipenuhi. Hierarki kebutuhan Maslow disusun menurut wujud sebuah piramida ini guys. Nih, dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan sebetulnya harus dipenuhi sebelum mencapai tingkat kebutuhan di atasnya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu mewujudkan proses internal yang disebut dengan motivasi. Ini menurut Strickland ya, 2001. Piramida hierarki tadi, yang menurut Maslow, itu adalah kebutuhan dan motivasi dari tingkatan terbawah sampai ke atas. Jadi itu merupakan suatu susunan. Dimulai dari kebutuhan fisiologis, makan dan minum yang berupa biologis kita ya, lalu naik ke arah keamanan atau safety, juga ada mencintai dan dihargai,
yang berwujud pengakuan, dan ada juga kognitif, pengetahuan, dan estetis, keindahan. Dan terakhir dan pada tingkat paling tinggi itu aktualisasi potensi diri secara maksimum. Kebutuhan fisiologis adalah yang paling rendah nih, sedangkan kebutuhan aktualisasi diri adalah yang paling tinggi dalam diri manusia. Ini berarti apabila seorang pendidik atau guru mengembangkan prestasi siswa, maka mereka perlu melakukan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan utama yang ada pada diri siswa tersebut. Sama dengan bos ya, perlu menganalisis kebutuhan dari para pegawainya. Apakah kebutuhan yang paling bawah tadi sudah terpenuhi, belum mereka akan aktualisasi diri, begitu ya. Yang pertama kita bahas kebutuhan fisiologis atau psychological needs. Kebutuhan yang paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik ya, physically ya. Kebutuhan-kebutuhan ini seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan oksigen, sandang, pangan, papan lah, intinya gitu yang bisa disebut ya. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis ini adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan pasti ya, bukan untuk mencari teman atau untuk dihargai oleh orang lain kan. Manusia akan mengabaikan atau menekan dahulu semua kebutuhan yang lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan. Di masyarakat yang sudah mapan, kebutuhan yang memuaskan rasa lapar adalah sebagai sebuah gaya hidup. Mereka biasanya sudah memiliki cukup makanan, tetapi mereka berkata lapar, maka yang sebenarnya mereka pikirkan bukan laparnya, tapi cita rasa makanan yang hendak dipilih. Jadi mereka udah next step-nya, bukan terengah makanannya, tapi rasa makanan ya. Sesungguhnya seseorang yang lapar tidak akan terlalu peduli dengan rasa, bau, temperatur, ataupun tekstur makanan. Kebutuhan fisiologis berbeda dengan kebutuhan lain dalam dua hal. Pertama, kebutuhan psikologis adalah salah satunya kebutuhan yang bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi, yaitu ketika manusia dapat merasakan cukup dalam aktivitas makan. Sehingga pada titik ini, daya penggerak untuk makan akan hilang. Bagi seorang yang baru saja menyelesaikan sebuah santapan besar dan kemudian membayangkan sebuah makanan lagi, sudah cukup untuk membuatnya mual. Jadi dia tidak akan berusaha memenuhi makan lagi ketika sudah kenyang ya. Dan kedua, yang khas dalam kebutuhan ini, fisiologis ini adalah hakikat pengulangannya. Setelah manusia makan, mereka akhirnya menjadi lapar lagi dan akan terus-menerus mencari makanan dan air lagi. Sementara kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi tidak terus-menerus muncul. Ini yang unik ya. Sebagai contoh, seseorang yang minimal terpenuhi sebagai kebutuhan mereka untuk dicintai dan dihargai, tadi ada di level segini lah ya, akan tetapi merasa yakin bahwa mereka dapat mempertahankan pemenuhannya terhadap kebutuhan tersebut tanpa harus mencari-cari lagi. Jadi beda dengan yang lain ya, ketika sudah didapat, mereka tidak cenderung akan mencari lagi karena merasa, oh aku udah dapat nih yang ini ya, gitu. Dan ada juga kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan rasa aman atau security atau safety needs ya. Setelah kebutuhan fisiologis tadi terpuaskan, ketika sudah dirasa cukup, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya ada rasa aman secara fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya ancaman seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam, dan masih banyak lagi pokoknya ketakutan-ketakutan lainnya. Serta kebutuhan secara psikis yang mengancam kondisi kejiwaan seperti tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan lain-lain. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dengan kebutuhan psikologis. Rasa aman psikologis ya, karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Manusia tidak pernah dapat dilindungi sepenuhnya dari ancaman meteor, kebakaran, banjir, atau perilaku di luar kontrol diri seperti bencana alam atau pihak ketiga. Dan menurut Maslow, orang-orang yang tidak aman akan bertingkah laku sama seperti anak-anak nih yang tidak aman. Mereka akan bertingkah laku seakan-akan dalam keadaan sangat terancam. Seseorang yang tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan kestabilan secara berlebihan, serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan yang tidak diharapkan. Jadi cenderung menjauhkan karena perilaku yang tadi merasa terancam. Dan kebutuhan yang ketiga, ada kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang atau social needs. Jika kebutuhan fisiologis tadi dan kebutuhan akan rasa aman yang kedua sudah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan perasaan atau cinta atau kasih sayang dan rasa ingin dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas
yang sosialnya bagus. Bentuk akan pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Bahas soal cinta indah mulu ya kata-katanya. Oke, next. Seseorang yang kebutuhan cintanya sudah relatif terpenuhi sejak anak-anak tidak akan merasa panik saat menolak cinta. Ia akan memiliki keyakinan besar bahwa dirinya akan diterima orang-orang yang memang penting bagi dirinya. Ketika ada orang lain menolak dirinya, ia tidak akan merasa hancur. Bagi Maslow nih, cinta menyangkut suatu hubungan yang sehat dan penuh kasih mesra antar dua orang, termasuk sikap saling percaya. Seringkali cinta menjadi rusak jika salah satu pihak merasa takut pada kelemahan-kelemahan serta kesalahan-kesalahannya. Maslow juga mengatakan bahwa kebutuhan akan cinta meliputi cinta yang memberi dan cinta yang menerima. Kita harus memahami cinta, harus mampu mengajarkannya, menciptakannya, dan meramalkannya. Begitulah tentang cinta yang menurut Maslow ya. Mantap banget nih. Dan kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Ini kebutuhan next step lagi ya. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki terasa cukup, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestasi. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Jadi ada dua kategori ya di kebutuhan ini, kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Oke, kebutuhan yang lebih rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, keep respect ya, dan kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Dan kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Sekali manusia dapat memenuhi kebutuhan untuk dihargai, mereka sudah siap untuk memasuki gerbang aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang ada yang dimilikinya. Dan kebutuhan aktualisasi dirinya adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk dipenuhi berdasarkan potensinya. Dan Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri yang sepenuhnya menjadi diri sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya. Awalnya Maslow berasumsi bahwa kebutuhan untuk aktualisasi diri ini muncul setelah kebutuhan untuk dihargai terpenuhi. Akan tetapi, selama tahun 1960-an, ia menyadari bahwa banyak anak muda memiliki pemenuhan yang cukup terhadap kebutuhan yang lebih rendah yang tadi, seperti reputasi dan harga diri. Tetapi, mereka belum juga mencapai tingkat aktualisasi diri. Kenapa nih anak muda ya? Kalian semua yang dapat mengukur motivasi kalian sampai mana dan sudah berada pada tahap yang mana. Namun yang menjadi permasalahannya ketika kurang motivasi nih, atau bahkan hilang motivasi yang saya jelaskan tadi di atas, demotivasi, dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup para pemuda. Kalau sudah begini, akan memicu berbagai masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi. Oleh karena itu, kamu perlu tahu cara meningkatkan motivasi hidup. Dengan begitu, kamu tidak akan kehilangan arah dan tetap bersemangat menjalani hari, apapun yang terjadi. Lalu, bagaimana cara meningkatkan motivasi hidup kita? Berikut beberapa tips dari tim Saksi Pemuda yang sudah dirangkum menurut para ahli psikologi. Cara meningkatkan motivasi hidup. 1. Tentukan tujuan hidup yang jelas dan spesifik agar lebih mudah terarah dan tentunya termotivasi. Tentukan tujuan hidup kamu yang jelas, spesifik, dan realistis. Bila perlu, tuliskan dalam buku catatan nih, atau pada selembar kertas dan tempel di dinding atau setiap sudut ruangan yang sering kamu lalui, sehingga kamu bisa membaca dan mengingatnya terus-menerus. 2. Buat rencana dan atur prioritas. Buatlah rencana dan langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuan kamu. Agar mudah, bagilah rencana kamu dalam skala prioritas dan tugas. Jika kamu tahu mana yang harus kamu dahulukan dan bagaimana kamu melakukannya. Jadi do and dance lah, kayak gitu, rencana prioritas ya. Namun, agar kamu tidak kehilangan motivasi hidup, jangan paksakan diri ketika merasa jenuh. Tidak ada salahnya untuk berhenti sejenak,
dan relax lah ya. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai, hobi kamu misalnya. Lalu mulailah kembali dengan semangat. Mulai lagi, jangan malah rebahan nih guys ya, jangan malah diam. Yang ketiga, jangan takut gagal. Dalam hidup, tentu setiap orang pernah mengalami kegagalan. Ini adalah hal yang wajar. Jadi karena kesuksesan itu tidak terjadi pada proses yang instan nih. Namun jangan patah semangat juga, apalagi sampai kehilangan yang namanya motivasi hidup. Sebaliknya, jadikan kegagalan itu sebagai suatu pembelajaran. Temukan hal-hal yang bisa membuat kamu memperbaiki diri, menjadi lebih baik lagi. Saat kamu merasa beban terlalu berat, tidak ada salahnya untuk berbagi nih dengan orang-orang yang kamu percaya. Jadi sharing aja gitu. Jangan dipendam sendiri, gengs ya. Oke, keempat, berpikir dan melakukan hal yang positif. Agar selalu termotivasi, istilah aktivitas sehari-hari dengan berpikir dan melakukan berbagai aktivitas positif. Luaskan koneksi dengan orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi dan tahu cara memandang hidup dengan baik. Bila perlu, kamu juga bisa membaca buku-buku motivasi dan mengembangkan diri atau mengikuti seminar-seminar. Manfaatkanlah kemudahan yang ada di internet untuk mencari berbagai hal, peluang, ataupun koneksi baru. Dalam berbagai kondisi, jangan biarkan pikiran negatif menguasai diri. Selalu penuhi hati dengan pikiran dan rasa syukur atas pencapaian yang kamu dapatkan. Sekecil apapun itu, gengs. Dan yang kelima, beri hadiah untuk diri sendiri atau self-reward. Cara lain ya untuk meningkatkan motivasi hidup adalah mengapresiasi diri sendiri. Misalnya dengan memberi diri sendiri waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan atau membeli barang yang kamu butuhkan. Ini akan membuat kamu lebih bahagia dan bersyukur atas semua pencapaian. Tanpa motivasi, pemuda akan hilang. Karena dengan semangat, pemuda akan memiliki banyak keinginan dan kemauan untuk merealisasikan impian tersebut. Itu butuh dorongan yang kuat dari motivasi pemuda itu sendiri. Maka sangatlah penting menjaga api semangat dan motivasi yang ada pada diri-diri kaum muda saat ini. Dan berikut tadi tentang motivasi. Untuk kita selaku pemuda-pemudi yang harusnya memiliki banyak keinginan untuk digapai, bukan hanya angan-angan semata. Semoga dapat menjadi ilmu baru untuk bekal sehari-hari melawan lika-liku dunia ini.